Saya diundang beberapa jam lalu dan begitu masuk di sini ini auranya aura perubahan. Jadi biasanya teriakan perubahan itu adalah teriakan rakyat. Maka saya ingin di ruangan ini menggemakan suara rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Tentang ada suara ini luar biasa. Karena kalau kita melihat republik ini dari sisi demokrasi, perjalanan bangsa ini kan panjang Bapak Ibu. Dan saya kira Bapak Ibu paham betul bahwa mengapa kita memilih demokrasi. Mengapa kita memilih jalan demokrasi. Ini kita melihat bahwa seluruh proses ketika kita awal bernegara itu kan dimulai dengan perdebatan intelektual yang luar biasa di kalangan para akademisi dan para pejuang kaum intelektual di masa itu. Perdebatan antara Soekarno, Hatta, perdebatan antara Soekarno dengan Syahrir, perdebatan antara Soekarno dengan kaum intelektual yang lain, itu menunjukkan bahwa republik ini hadir dipandu oleh ilmu pengetahuan. Republik ini hadir dipandu oleh ilmu pengetahuan. Di saat yang sama, kita juga paham bahwa para pendiri bangsa itu dari berbagai kalangan. Para ulama misalnya, para pendeta. Maka di situ kita melihat ada perpaduan yang hebat antara kaum intelektual dengan kaum ulama, kaum cendekiawan muslim. Kita masih ingat di situ ada tokoh yang juga cukup punya pengaruh besar di masa itu. Ada ayahnya Gus Dur, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kasimo dan lain-lain. Saya kira beberapa tokoh itu menggambarkan representasi bahwa republik ini nggak bisa mengabaikan kaum intelektual. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan kaum ulama. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan kaum cendekiawan. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan para pendeta. Republik ini hadir tidak bisa mengabaikan para tokoh adat. Realitasnya hari ini banyak pengabaian terhadap pandangan-pandangan cendekiawan. Banyak pengabaian terhadap pandangan-pandangan kaum ulama. Banyak pengabaian dari pandangan tokoh agama. Kita lihat datanya. Misalnya, kaum cendekiawan ingin bahwa negara ini hadir untuk mengedepankan kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak. Sebagaimana cita-cita demokrasi. Kalau kita ingat di abad 300 sebelum Masehi, jalan demokrasi itu, politik itu dibuat sebetulnya untuk menghadirkan common good. Politik itu dibuat untuk menghadirkan cita-cita luhur entitas manusia, keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan. Itu yang oleh Aristoteles disebut sebagai common good. Itu kemudian mampu dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Nah, hari ini demokrasi rusak. Demokrasi rusak. Kenapa rusak? Ya datanya sangat-sangat empirik. Misalnya, indeks demokrasi kita itu dalam periode ini mengalami satu episode buruk. Skor indeks demokrasi kita terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Itu kan data yang tidak bisa dibantah. Kategorinya masih flawed demokrasi. Masih masuk kategori demokrasi yang cacat. Di saat yang sama, nanti Prof. Kusnul pasti akan memberikan perspektif korupsi politik. Di saat yang sama, praktek politik kita yang tidak demokratis itu mampu
membuat bangsa ini terjebak dalam problem yang sangat besar. Problem korupsi. Dengan indeks korupsi yang sangat parah, saya kira dengan skor 34. Skor ini dirilis oleh Transparency International. Dari skor 0 sampai 100 kan kita tahu bahwa skor indeks korupsi kita 34. Kalau 50 saja rapotnya sudah merah, ini 34. Kalau rapot di sekolah kan berarti rapotnya merah banget. Artinya dari sisi demokrasi kita berada pada situasi yang parah. Yang kedua, dari sisi korupsi kita berada pada posisi yang parah, rusak. Yang ketiga, dari sisi penegakan hukum kita juga berada pada posisi yang parah. Bahkan sekarang lebih canggih, kalau kita membaca beberapa jurnal, kita berada pada episode yang disebut dengan autocratic legalism. Satu episode kekuasaan yang memproduksi undang-undang, tapi demi kepentingan otoritarianisme. Jadi ada wajah baru otoritarianisme di balik prosedur-prosedur demokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari situ kita bisa melihat arah negara ini sebetulnya sudah berada di persimpangan, tapi makin disimpangkan. Makin jauh dari cita-cita proklamasi. Ini ada hadir guru saya juga, Profesor Sri Edi Swasono yang tentu saja punya genealogi yang sangat dekat dengan Bung Hatta. Saya membayangkan kalau Bung Hatta melihat Indonesia hari ini, pasti meneteskan air mata. Karena Bung Hatta adalah aktor utama yang membuat konstitusi kita peduli kepada rakyat. Dengan pasal 33 itu. Tapi secara empirik, demokrasi kita tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat. Ini catatan ketiga saya. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah, siapa yang menjadikan bangsa ini menjadi rusak? Kalau menggunakan analisis aktor, siapa yang membuat bangsa ini menjadi rusak? Saya tanya, siapa yang membuat bangsa ini menjadi rusak? Saya kira kita semua sudah paham bahwa ada aktor-aktor utama yang menyimpangkan jalannya negara ini. Siapa aktor utamanya? Ya pengambil kebijakan. Siapa misalnya? Ya Presiden. Presiden. Jawabannya jelas ya. Ibu-ibu luar biasa militannya. Itu tahun buat ibu-ibu. Yang kedua, DPR. Sebenarnya anak muda, ini kita pakai data saja ya. Bahwa anak muda sudah mengganti singkatan DPR itu. Coba cek seluruh organisasi mahasiswa itu. Sudah merubah definisi singkatan DPR itu bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Itu mahasiswa Bapak Ibu yang bilang, ketika ditanya oleh wartawan, kenapa mahasiswa menyebut bahwa DPR sudah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat? Karena mereka secara empirik dan melakukan kajian sangat saintifik, menyimpulkan banyak sekali pengkhianatan yang dilakukan oleh parlemen terhadap rakyat. Apalagi kepentingan anak muda generasi Z yang 60% akan menentukan masa depan Republik ini. Mereka merasa bahwa rezim ini merusak masa depan mereka.